Baik, presentasi yang akan saya mulai. Penganjali umat, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, kami dari Syndicate Team kelas 5A telah membuat final project yang bernama Padmaloka Website. Sebelum masuk ke website kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan dengan saya sendiri, Winda Dwi Artari, dengan NIM 22150911038, dilanjutkan oleh rekan saya dari Gangga, silakan. Perkenalkan, saya Ida Ayu Putugangga Brahmastra Widya Putri dengan NIM 22150911021. Dilanjutkan oleh rekan Genggia, silakan. Saya Agus Sagonia Pramesti dengan NIM 2215091081. Dan Soekarto Yasa, silakan. Perkenalkan, nama saya Putus Ketayasa dengan NIM 2215091069. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filosofi Padmaloka. Jadi kata Padma dalam bahasa Sanskerta berarti bunga teratai yang melambangkan kesucian, pencerahan, dan keindahan. Ini sesuai dengan tujuan website yang menampilkan keindahan budaya Bali dan ajaran Hindu bernilai spiritual. Loka berarti dunia atau tempat, menggambarkan bahwa website ini adalah wadah untuk mengeksplorasi dan mempelajari keindahan Bali serta nilai-nilai Hindu. Nama Padmaloka mencerminkan inti dari konten website, yaitu keindahan dan keunikan Bali yang erat kaitannya dengan budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai agama Hindu ini menjadi sumber informasi yang memadukan tradisi, pendidikan, dan hiburan dalam satu platform. Dengan nama Padmaloka, website ini diharapkan dapat menjadi simbol harmoni, edukasi, dan promosi budaya Bali ke seluruh penjuru dunia. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan presentasi terkait UTS dengan proyek Padmaloka pada website ini. Nah, di sini kami sudah membuat bagaimana kesimpulan antara revisi UTS yang telah kami implementasikan di UAS. Yang pertama itu mengganti genre di halaman tradisi atau halaman CRUD yang ada di tradisi, di mana menjadi button pilihan atau tidak diketik manual. Lalu yang kedua, implementasi new window. Jadi setiap halaman yang telah mengakses keluar website diimplementasikan new window agar tidak adanya website yang tertumpuk. Baik, ini adalah beberapa penuntasan UAS yang telah kami implementasikan di Padmaloka sebagai final project di web framework. Yang pertama, kami sudah mengimplementasikan authentication di login, logout, dan registrasi sebagai public root. Yang kedua, ada implementasi dua modul CRUD, di mana dua halaman sudah terimplementasi CRUD, yaitu halaman tradisi dan kamus. Dan terakhir adalah memperbarui alur website. Jadi login dan registrasi ada di awal sebelum masuk ke isi website atau private root yang wajib dilakukan oleh pengguna. Kita akan langsung masuk ke demonstrasi. Jadi di sini sudah terlihat dashboard atau halaman utama dari website Padmaloka, di mana di sini sudah ada logo, ada tulisan Padmaloka dan salam pembuka dari website Padmaloka. Untuk itu di bawah sudah ada button jelajah sekarang. Nah, di sini kami sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu private root dan public root apakah sudah terimplementasi dengan baik sebelum kita melakukan login. Baik, di sini saya mencoba untuk membuka halaman wisata. Apakah bisa sebelum kita login? Baik, ternyata tidak bisa dan kita tetap diarahkan di halaman dashboard. Begitu, di sini saya beranggapan bahwa saya belum memiliki akun. Nah, di sini saya akan melakukannya. Nah, untuk itu saya akan mencoba dulu apakah oke, baik, unitasnya berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan menggunakan ini dan juga nama saya sendiri dan juga passwordnya. Lalu saya akan melakukan daftar. Baik, pendaftaran berhasil. Lalu di sini saya akan melakukan login dengan akun yang telah saya buat tadi. Baik. Nah, di sini sudah terlihat dan sudah diarahkan ke halaman wisata. Untuk itu, di sini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan apa saja sih yang ada di halaman wisata yang telah kami buat atau yang kami rancang. Untuk di halaman wisata sendiri, kami akan memperlihatkan referensi untuk wisatawan yang ingin berlibur ke Bali. Nah, di sini ada 5 kategori yang telah kami buat. Nah, ini terlihat bahwa di sini terlihat semua kategori sebelum user memilih kategori apa yang ingin dipilih. Yang pertama, saya akan mencoba untuk alam. Nah, ini adalah list kategori alam. Lalu saya mencoba di zoo. Baik ini. Dan saya hapus kategorinya. Oke, baik ini sudah ada. Untuk itu, halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada halaman WEDA.
Nah, pada halaman Weda ini tampilannya berisi thumbnail yang berisi kata-kata tentang Weda. Kemudian di sini juga terdapat sloka-sloka dari Begawan Gita dari bab 1 hingga bab 30. Selanjutnya di sini sudah terlihat Bhagawan Gita pada bab 13 terdapat dua sloka yang saya cantumkan. Di sini juga berisi terjemahan dari sloka tersebut. Kemudian, jika user ingin mencari Bhagawan Gita bab 25, di sini juga terdapat fitur search yang bisa digunakan. Kita akan mengimplementasikannya. Nah, jika saya mengetikkan dengan angka 25, maka Bhagawan Gita bab 25 akan muncul pada tampilan ini. Selanjutnya, yaitu pada halaman doa. Nah, sama seperti halaman Weda yang tadi terdapat thumbnail yang berisi kata-kata tentang doa. Di sini terdapat beberapa doa menurut agama Hindu, doa sehari-hari yang digunakan oleh agama Hindu. Yang pertama, seperti contohnya itu doa berkumur. Di sini terdapat pop-up untuk menampilkan doa dari mana user akan mengklik. Misalnya saya mengklik doa berkumur. Di sini sudah terlihat doanya dan artinya. Sekian penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian tradisi. Di bagian tradisi terdapat beberapa card yang sudah berisikan tradisi-tradisi yang ada di Bali, seperti Tari Reja, Makote, dan Tari Kaca. Apabila kita mengklik ini, maka muncul deskripsi yang lebih jelas. Dan apabila kita mengklik salah satu tombol tonton sekarang ini, maka akan langsung diarahkan ke YouTube. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Dan saya akan melakukan, dan saya sudah menambahkan CRUD. Yang pertama saya akan menambahkan CRUD terlebih dahulu. Maksud saya CRUD. Dan pada bagian genre, tidak kita sudah bisa memilih dan tidak harus mengetiknya secara manual. Seperti saya akan menambahkan budaya. Nah, sudah terlihat di sini. Dan saya akan melakukan delete-nya. Nah, sudah berhasil terdelete. Apabila dan saya akan melakukan update-nya, itu saya hapus ini. Dan saya akan melakukan perubahan genrenya. Nah, sudah berhasil diperbarui. Lanjut di bagian lagu. Di sini berisikan lagu tentang anak-anak. Di setiap lagu ini berisikan lirik lagu dan link YouTube dari lagu tersebut.
Kalau saya mengklik liriknya, maka muncul lirik dari lagu tersebut. Apabila saya mengklik icon YouTube ini, maka langsung diarahkan ke YouTube. Nah, seperti ini. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan Soekarto. Lanjutkan oleh rekan Gumdia, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan page dari kamus dan juga aksara, di mana pertama kita akan masuk ke page kamus terlebih dahulu. Pada page kamus ini kami sudah mengimplementasikan CRUD dengan JWT, di mana pada page ini kita bisa melihat daftar kata-kata dalam bahasa Indonesia beserta padanannya dalam bahasa Bali yang telah tersusun berdasarkan urutan abjad. Nah, jika kita ingin mencari suatu kata tertentu, kita bisa menggunakan fitur search atau pencarian ini dengan mengetikkan kata yang kita inginkan. Misalnya, nah apabila tidak ada kata yang ditemukan, maka akan muncul eh, pernyataan bahwa tidak ada hasil yang ditemukan. Nah, ini adalah contoh apabila kata yang dicari itu ada. Nah, pada versi sebelumnya di fitur ini kita sebagai pengguna hanya memungkinkan untuk melihat atau melakukan read pada daftar kata-kata yang tersedia di sini dan melakukan fitur pencarian. Namun dengan pembaruan yang telah kami lakukan, kita bisa melihat daftar kata-kata, melakukan fitur pencarian dan juga melakukan CRUD. Di sini saya akan mengimplementasikan CRUD-nya, di mana kita pertama bisa meread atau melihat datanya. Di sini sudah terlihat sampai T. Kemudian di sini saya akan mencoba melakukan create data dengan mengklik button tambah kata baru ini. Jika berhasil, maka akan muncul pop-up kata berhasil ditambahkan. Kita akan lihat lebih dahulu kata yang kita tambahkan tadi. Nah, ini adalah kata yang kita tambahkan tadi. Nah, kita juga bisa melakukan update atau mengedit kata yang telah ada. Karena saya akan mengedit ini. Nah, kata tadi telah teredit. Dan terakhir saya akan mencoba melakukan delete atau menghapus salah satu dari kata-kata yang ada. Nah, jika berhasil akan muncul pop-up juga di mana kata berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian aksara. Di mana pada page aksara ini kami menyediakan gambar pasang aksara Bali yang bisa diklik untuk memperbesar atau zoom in agar lebih jelas. Nah, selain itu juga ada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia beserta terjemahannya dalam bahasa Bali lengkap dengan penulisan aksaranya. Nah, di sini kita bisa langsung berlatih menulis aksara Bali dengan cukup mengklik tombol Ayo Belajar ini. Nah, pada awalnya ketika kita mengklik tombol ini, kita akan diarahkan ke situs web Translate, namun situs tersebut akan terbuka pada eh, tab atau jendela ini juga. Namun kami sudah melakukan perubahan sehingga apabila kita mengklik button Ayo Belajar ini, kita akan diarahkan ke situs Translate-nya yang mengarah ke new window atau jendela baru. Di sini kita bisa mencoba untuk mencari aksara-aksara. Nah, ini adalah contoh yang telah saya lakukan. Nah, itu sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Gong Dia. Dilanjutkan oleh rekan saya, Dia Gangga, dan diakhiri dengan logout nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Linda. Di sini saya kembali menjelaskan pada halaman kontak, yang dimana pada halaman kontak ini berisi profil dari syndicate team. Jika user ingin menghubungi salah satu dari anggota syndicate team, user bisa mengklik button WhatsApp ini akan diarahkan ke new window. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu, jika user ingin menghubungi anggota dari syndicate team melalui Instagram, bisa mengklik button Instagram. Ini sudah terlihat. Setelah itu yang terakhir, saya akan melakukan logout. Nah, jika user mengklik logout, maka akan menampilkan tampilan dashboard. Sekarang saya akan mengecek kembali private dan public root-nya. Apakah masih berfungsi atau tidak. Di sini saya akan masuk ke salah satu halaman. Nah, di sini sudah terlihat bahwa eh, public dan private root berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sekian adalah demonstrasi dari Syndicate Team. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om, salam harmoni.